sisa-sisa peninggalan Joko Tingkir atau bahkan kerajaan Pajang yang didirikan Joko Tingkir sangatlah langka, apalagi kerajaan Pajang sudah musnah. Namun ada satu benda tinggalan Joko Tingkir yang masih utuh dan kini berada di Jalan Liris 1, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Madya, Surakarta. Tepatnya di Masjid Tinggalan Ki Ageng Henis, sang penasihat kerajaan Pajang dan leluhur Mataram Islam. Memang sangat sulit menemukan peninggalan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya yang menjadi Raja Pajang. Bahkan makam Joko Tingkir saja ada beberapa versi. Yang umum ada makam Joko Tingkir di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, tapi juga ada makam Joko Tingkir di Desa Butuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Selain itu, ada makam di Pringgoboyo, Lamongan, Jawa Timur yang diyakini sebagai makam Joko Tingkir. Sisa-sisa Joko Tingkir memang tergolong minim dan langka, begitu juga kerajaan yang ia dirikan, sebab kerajaan Pajang sudah tak berbekas. Pajang sudah berubah menjadi kadipaten begitu Joko Tingkir meninggal dunia yang diyakini pada tahun 1587 atau setahun setelah anak angkatnya Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati memproklamasikan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586. Catatan itu lebih rasional karena sesuai dengan kisah berdirinya Mataram Islam. Mataram yang tadinya kadipaten di bawah Pajang dikembangkan menjadi kerajaan oleh Danang Sutawijoyo pada tahun 1586 hingga Sultan Hadiwijaya marah dan sempat menyerang. Namun pasukan Pajang akhirnya ditarik kembali. Setelah itu, menurut babat Tanah Jawi, Sultan Hadiwijaya yang sudah sakit-sakitan kemudian meninggal dunia tak lama setelah mengirim pasukan ke Mataram. Ia wafat karena dihantam jin juru taman, pembantu kesayangan Danang Sutawijoyo. Sejak itu, Mataram semakin berpengaruh dan menjadi kerajaan besar menggantikan Pajang. Saat Mataram dipimpin Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pajang mencoba memberontak dan merebut kembali kekuasaan pada tahun 1618. Namun Pajang langsung diserang Mataram dan berantakan. Bahkan Pajang kemudian dibumi hanguskan dan rata tanah. Penduduknya dibawa ke Mataram untuk dijadikan pekerja membangun Keraton Kerto. Di masa Sultan Agung, kerajaan Mataram yang tadinya di Kota Gede dipindah ke Keraton Kerto. Perpindahan itu terjadi pada tahun 1622 meski keraton sudah dibangun sejak tahun 1614 atau setahun setelah Sultan Agung berkuasa. Karena itulah kerajaan Pajang perlahan musnah, sehingga peninggalan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya sebagai pendiri kerajaan Pajang juga banyak yang musnah. Sulit sekali menemukan peninggalan-peninggalan Joko Tingkir yang masih utuh. Memang di makam Joko Tingkir di Butuh terdapat kayu yang diyakini bekas rakit Joko Tingkir. Hal sama juga terjadi di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Di tempat ini ada ompak batu yang diberi nama Kiai Keblak yang diyakini bekas kerajaan Pajang. Ompak itu berada di sebuah kompleks yang dibangun masyarakat dan sering dijadikan tempat semedi. Di situ terdapat cuilan kayu kuno yang dikatakan sebagai cuilan rakit atau ketek Joko Tingkir. Ompak itu berada di sebuah kompleks yang dibangun masyarakat dan sering dijadikan tempat semedi. Disitulah terdapat cuilan kayu kuno yang dikatakan sebagai cuilan rakit Joko Tingkir. Memang
Daerah makam haji hingga Kartosuro dan Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Madya, Surakarta diyakini sebagai wilayah Kerajaan Pajang. Namun sisa-sisa Kerajaan Pajang nyaris musnah sama sekali. Meski begitu, ada sebuah masjid yang tak ikut dirubuhkan saat diserang Sultan Agung pada tahun 1618. Masjid itu berada di Jalan Liris 1, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Madya, Surakarta. Masjid itu memang bukan dibangun oleh Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir, namun memiliki peran penting dalam Kerajaan Pajang. Sebab masjid itu diasuh Ki Ageng Hanis, penasehat spiritual Joko Tingkir. Ki Ageng Hanis adalah putra Ki Ageng Selo dari Grobogan. Ki Ageng Hanis adalah ayah Ki Ageng Pemanahan atau kakek Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram, sehingga Ki Ageng Hanis merupakan leluhur Mataram. Ki Ageng Hanis merupakan murid Sunan Kalijogo. Oleh Kerajaan Demak, ia ditugaskan berdakwah di wilayah Pajang yang saat itu masih sebagai kadipaten di bawah kekuasaan Demak, dan Joko Tingkir masih berstatus Adipati Pajang. Dikisahkan, masjid itu tadinya sebuah pura agama Hindu yang diasuh Ki Beluk. Ia sering berdiskusi agama dengan Ki Ageng Hanis hingga akhirnya Ki Beluk memeluk agama Islam. Setelah itu, pura Hindu itu diwakafkan untuk menjadi masjid yang diasuh Ki Ageng Hanis. Masjid itu kini disebut Masjid Laweyan yang merupakan masjid tertua di Surakarta. Diperkirakan pura Ki Beluk itu mulai berubah menjadi masjid pada tahun 1546. Sejak saat itu pula, masjid itu menjadi bagian dari pembinaan akhlak Kadipaten Pajang yang dipimpin Joko Tingkir. Bahkan Ki Ageng Hanis menjadi guru sekaligus penasehat spiritual Joko Tingkir. Sebagai rasa hormat, Joko Tingkir menyumbangkan beduk untuk Masjid Laweyan tersebut. Beduk itu berfungsi untuk mengingatkan umat bahwa telah masuk waktu sholat wajib. Biasanya beduk dipukul sebelum dikumandangkan azan. Maka jika ada peninggalan Joko Tingkir yang masih utuh, beduk itulah wujudnya. Sampai sekarang beduk itu masih utuh dan tetap berada di Masjid Laweyan, masjid yang dulu diasuh Ki Ageng Hanis. Hanya kulitnya saja yang sudah diganti. Namun kayu beduk itu tak pernah berubah dan diyakini sebagai tinggalan atau hadiah dari Joko Tingkir. Sampai sekarang beduk itu terawat dan berada di ruang depan Masjid Laweyan. Tidak disebutkan kapan Joko Tingkir menghadiahkan beduk itu kepada Masjid Laweyan. Diperkirakan beduk itu diberikan ketika dia masih berstatus sebagai Adipati Pajang. Joko Tingkir menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya diperkirakan sekitar tahun 1554 setelah misinya membunuh Aryo Penangsang sukses. Memang tidak ada catatan resmi bahwa beduk itu merupakan pemberian Joko Tingkir, sama halnya ompak Kiai Keblak di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, yang dianggap tinggalan Kerajaan Pajang. Namun masyarakat setempat meyakini beduk itu adalah hadiah dari Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Jika memang benar, maka beduk itu merupakan peninggalan Joko Tingkir yang istimewa dan langka karena masih utuh dan terawat.